Berjumpa lagi dengan Kak Grace. Nah, kita mau sama-sama puji Tuhan sama-sama. Kali ini Kak Grace ditemani oleh Ko Yoyo yang akan sama-sama mengiringi kita untuk memuji Tuhan. Ya, sebelum kita puji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Bersyukur untuk berkat Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami sama-sama sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, Kak Grace ajak adik-adik semua, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sambil menggerakkan badan kita. Kita mau menyanyikan lagu, dikepak-kepakkan tangannya dan digeleng-gelengkan kepala. Semuanya siap? Yuk kita nyanyi sama-sama. Puji Tuhan, kita sudah gerak-gerak ya. Sambil itu jeng-jeng-jeng. Nah, kita semangat ya. Hari ini kita mau kembali lagi sekolah minggu, kita mau puji Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhannya akan mengajar kita tentang minta maaf. Untuk itu, kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu. Adik-adik tahu lagu TAAT ya? TAAT, tapi kita mau ganti kata-katanya jadi MAAF. Bisa ya? MAAF. Maaf. Lagunya kan harusnya TAAT, taat. Saya mau jadi seperti Yesus, TAAT, taat. Nah, kita mau ganti jadi MAAF, maaf, saya mau minta maaf. Bisa ya? Nanti firman Tuhannya seperti apa kita dengerin dengan seksama. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu MAAF. Saya
Ya, kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Semuanya siap dengerin firman Tuhan? Yuk, yang siap boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan. Amin. Jumpa lagi dengan Kak Grace. Hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kita tentang firman Tuhan. Ya, adik-adik, Kak Grace mau mengajak adik-adik untuk menebak kira-kira gambar selanjutnya ini kita ada di mana ya? Tempat apa ya itu? Nah, Grace minta adik-adik untuk tutup matanya dulu. Kak Grace akan hitung sampai 5, adik-adik tutup mata. Nanti setelah hitungan kelima, Kak Grace adik-adik boleh buka mata, lalu tebak. Ini di mana ya? Nanti yang tahu jawabannya bisa ketik di YouTube. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada yang tahu kita ada di mana ini? Kira-kira ini tempat apa ya? Ada airnya, ada langit-langit warna merah, berlapis-lapis. Jadi, ini adalah gambar dari perut ikan. Dari isi tenggorokan sampai ke perut ikan. Kira-kira gambarnya, kartunya seperti ini. Nah, adakah yang masih ingat? Ada satu tokoh Alkitab yang kemarin juga sudah diceritakan yang pernah berada dalam perut ikan besar. Ada yang ingat siapa dia? Ya, kita kemarin sudah mendengar bahwa Bapak Yunus ketika dia sedang naik kapal ke Tarsis, kemudian terjadi badai, dan Bapak Yunus berkata, lemparkanlah aku ke laut, maka badai ini akan tenang. Dan benar, ketika Bapak Yunus dilempar ke laut, badainya tenang, dan Tuhan mengutus seekor ikan besar. Ikan besar ini menelan Bapak Yunus, sehingga kemudian Bapak Yunus tidak tenggelam ketika dilemparkan ke laut. Dia berada dalam perut ikan besar. Lalu, apa ya yang dilakukan oleh Bapak Yunus ketika berada dalam perut ikan besar ini? Coba bayangkan kalau adik-adik yang berada dalam perut ikan besar ini, apa ya yang akan kita lakukan? Kalau Kak Grace berada dalam perut ikan besar ini, mungkin Kak Grace akan takut, bingung, aduh harus gimana ya? Dalam perut ikan besar, nggak ada mama, nggak ada papa, gelap, banyak air, adanya bau amis, bau ikan-ikan yang bekas santapannya si ikan besar ini. Nah, kita tahu ketika berada dalam ikan besar, Bapak Yunus mulai bingung dan dia kemudian menyadari kesalahannya. Adakah yang tahu kesalahan dari Bapak Yunus ini? Bapak Yunus sadar jika Bapak Yunus sudah lari dari panggilan Tuhan. Bapak Yunus menolak untuk taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan meminta Bapak Yunus untuk pergi ke Niniwe, Tuhan meminta Bapak Yunus untuk menegur orang-orang Niniwe. Hai Yunus, pergilah ke Niniwe dan katakanlah kepada orang-orang Niniwe, mereka banyak melakukan kesalahan. Aku akan memberikan kesempatan untuk mereka berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Tapi Bapak Yunus menolak untuk taat kepada Tuhan. Bapak Yunus menolak perintah Tuhan. Bapak Yunus, aku tidak mau pergi ke Niniwe. Di Niniwe orangnya, sudahlah Tuhan, orang-orang Niniwe itu sudah orang yang sudah nakal-nakal, sudah susah dikasih tahu. Kalau mereka berbuat kesalahan, dikasih tahu ya diulangi lagi. Sudah, tidak usah, biarkan saja. Lalu Bapak Yunus memilih untuk pergi ke Tarsis naik kapal. Dan kemudian terjadilah yang cerita seperti minggu lalu. Dalam perut ikan besar, kemudian Bapak Yunus menyadari bahwa, oh iya, ternyata aku salah. Tuhan memintaku untuk taat, untuk
pergi ke Niniwe untuk mengingatkan orang-orang Niniwe. Tapi aku tidak mau, karena aku tidak suka kepada orang-orang Niniwe. Aku sudah bersalah kepada Tuhan. Aku tidak menjadi anak taat. Lalu Yunus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku, karena aku menolak untuk taat. Karena aku menolak untuk pergi ke Niniwe. Ampuni aku Tuhan, aku mau belajar taat. Nah, dari kisah ini kita mau sama-sama belajar tentang maaf. Sama seperti Bapak Yunus tadi, ketika kita melakukan kesalahan, maka kita perlu untuk berani mengakuinya dan meminta maaf. Nah, berani mengakui kesalahan dan meminta maaf juga kita lakukan kepada Tuhan melalui doa. Ketika hari ini misalnya, ayo makan, sebelum makan berdoa dulu ya, Mama bilang gitu. Lalu kita bilang, iya Mah, aku sudah berdoa kok, padahal kita belum. Berarti kita sedang berbohong. Kita tidak menuruti perintah Tuhan untuk menjadi anak jujur, kita berbohong. Nah, kita mau sama-sama berani mengatakan kepada Tuhan ketika kita berdoa, ya Tuhan, ampuni saya karena hari ini saya sudah berbohong. Ketika kita mencubit adik atau kakak, kita juga mau berani mengakui kepada Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Hari ini saya tidak mengasihi. Hari ini saya mencubit kakak atau adik. Nah, selain kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan, kita juga mau berani meminta maaf kepada mama atau adik atau kakak jika kita sedang berbuat kesalahan. Seperti gambar ini, ketika kita memecahkan vas bunga dan mama tanya siapa yang memecahkannya, kita mau berani mengatakan, maaf Mah, saya yang memecahkan. Seperti itu. Nah, adik-adik di sini siap untuk menjadi anak-anak yang berani meminta maaf? Kak Grace yakin adik-adik di tempat ini, adik-adik semuanya adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang berani untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak taat. Ajar kami untuk berani mengakui kesalahan. Ajar kami untuk berani meminta maaf jika kami salah. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama belajar jadi anak taat adik-adik. Kita mau sama-sama belajar untuk berani mengakui kesalahan. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kakak mau ingatkan untuk kita juga memberikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada di dekat kantor gereja atau minta tolong papa mama untuk transfer persembahan ke rekening gereja. Oh ya, kita juga bisa transfer persembahan langsung lewat handphone. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QR code gereja dari aplikasi mobil banking atau dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lainnya. Nah, setelah ini kita kerjakan aktivitas yuk. Halo adik-adik, aktivitas kita pada minggu ini akan menyanyikan lagu yang berjudul Maaf. Lagu Maaf ini sama dengan melodi lagu Taat, cuman kita mau ubah dari Taat jadi Maaf ya. Kita belajar sama-sama ya.
Gimana adik-adik lagunya? Gampang kan? Nah, kita memang perlu memberi maaf dan juga kita tidak ragu minta maaf kalau kita salah. Nanti adik-adik bisa rekam pakai video dan audionya bisa minta ke kakak sekolah minggu ya. Jangan lupa kalau di-upload tag KA GKI Pajajaran. Selamat mengerjakan adik-adik. Dadah. Kita akan bersama-sama menerima berkat dari pendeta. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, selamat pagi adik-adik. Terima kasih buat kesetiaannya mengikuti sekolah minggu di pagi ini. Kiranya sebelum kita pulang, kita mau terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh Kudus, akan menuntun, menyertai, dan memberkati adik-adik semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.